Jadi, halo semuanya, perkenalkan saya Pande dan di video kali ini kita akan membahas lebih banyak Microsoft Excel ya. Jadi kalau untuk pertama kalinya teman-teman melihat video ini atau ketemu channel ini, welcome ya, selamat datang di channel ini. Dan kali ini kita akan membahas tutorial mengenai Microsoft Excel ya. Jadi semoga nanti teman-teman bisa terbantu dalam tugas ataupun dalam seleksi mencari pekerjaan ya. Jadi oke, berdasarkan riset yang sudah dilakukan, masih banyak ternyata yang perlu tutorial detail mengenai rumus-rumus yang sering dipakai atau sering keluar di dalam tes administrasi ataupun menjadi soal di dalam sekolah ya. Jadi setelah saya coba riset, saya menemukan atau mengumpulkan beberapa rumus yang biasanya sering digunakan. Nah, ini sudah saya kumpulkan, kurang lebih ada sekitar 9. Yang pertama itu adalah if, kemudian ada average, if, sum, average, count, max, min, count if, dan sum if, dan average if. Oke, berantakan ya. Jadi yang pertama itu adalah sum, ada average, ada if, ada count atau count ya, kemudian ada max, ada min, count if, ada sum if, ada average if. Nah, masing-masing penjelasan ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Jadi supaya teman-teman nanti mempelajarinya lebih jelas. Kemudian harusnya ini nanti akan membantu teman-teman setidaknya untuk latihan ataupun pasti nantinya akan beberapa teman-teman temui ketika sedang seleksi ataupun menjalani tes masuk untuk menjadi admin gitu ya contohnya. Nah, di sini datanya ini ada nama murid, kemudian ada jenis kelamin, mata pelajaran dan nilainya. Kemudian yang kita cari di sini adalah nilai total, nilai rata-rata, status nanti kita akan tentukan dari kriteria kelulusan ini ya. Kemudian kita cari banyaknya siswa di kelas, kemudian nilai rata-rata tertinggi, rata-rata terendah, banyak siswa yang lulus atau banyak siswa yang tidak lulus, dan rata-rata siswa yang lulus nilainya berapa gitu ya. Jadi beberapa hal nanti yang kita cari, kemudian langsung kita mulai atau kita biar tidak terlalu lama ya, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama itu kita cari total nilai. Total nilai ini kita cari dengan rumus sum. Sum ini yang pertama ya, sum. Kita bisa ketik di sini sama dengan ketik-ketik sum. Nah, langsung muncul di bawahnya referensi. Nah, kurung buka, kita pilih yang mana yang mau kita sum. Misalnya di sini kita ada 4 nilai yang akan kita sum ya. Kita bisa menggunakan cara yang pertama yaitu tambah secara manual satu persatu. Pilih sel ini, kemudian kita tambah, kemudian pilih sel yang kedua kita tambah, pilih sel yang ketiga kita tambah, pilih sel keempat, kemudian kita kurung tutup. Nah, kita memiliki 4 nilai yang dijumlahkan ya. Kita tinggal pencet enter. Nah, dia akan menjumlahkan semua nilai ini menjadi satu di sini dengan cara sum. Kemudian sum yang kedua kita bisa gunakan yaitu kita sama dengan ketik sum, kemudian kurung buka, kita blok bagian ini ya. Nah, D4 dan sampai G4, kemudian kita kurung tutup dan enter. Nah, cara ini akan menghasilkan jawaban yang sama ya nanti. Kemudian kita tarik ke bawah dengan mouse, kita turunkan ke bawah. Nah, dia akan langsung otomatis mendapatkan nilai dari jumlah yang di sebelah kirinya. Nah, oke. Nah, ini adalah cara yang pertama atau rumus yang pertama. Mungkin teman-teman sudah sering pakai atau sudah sering gunakan ya. Atau sudah tidak asing lagi dengan rumus ini. Nah, ini kita tandai sum ya, sudah. Oke. Kemudian yang kedua, kita cari average atau rata-rata nilai. Caranya bagaimana? Caranya sama. Kita tinggal buat sama dengan kita cari rumus average. Nah, mana yang mau kita average ya? Yang ini sampai di sini gitu ya. Kita blok range yang mau kita average, kemudian kita kurung tutup, kita enter. Nah, dia akan mendapatkan nilai average dari blok yang kita pilih tadi. Sama, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, dia akan menemukan nilai rata-rata dari keempat ini ya. Kemudian nilai average sudah kita dapatkan. Selanjutnya ada status. Status ini apa? Ketika kita di sini dihadapkan dengan soal gitu misalnya, kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Nah, status ini ketika nilainya 75 sampai 100, maka dia akan dikategorikan lulus. Dan apabila nilainya di bawah 75, dikategorikan tidak lulus. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi, teman-teman kita buat sama dengan, kemudian if. Nah, logical test yang pertama, apa yang akan kita cek di sini? Nah, ketika
75 atau nilai rata-rata ini, nilai di sini ya, kita pilih. Nilainya adalah 75 sama dengan 75. Bentar. Nilai I3 lebih besar sama dengan 75, koma, ketika nilainya benar, maka dia lulus. Kemudian ketika dia salah, kita buat tidak lulus. Kurung tutup. Nah, pastikan pengetikan teman-teman di sini terdapat titik 2 ya, untuk membedakan kalimat nanti. Enter. Nah, dia akan menyatakan bahwa nilai 75 ini adalah lulus ya, sesuai dengan rumus yang kita sudah buat tadi. I3 atau sel I3 nilainya lebih besar sama dengan 75. Nilai ketika benar adalah lulus, ketika salah dia tidak lulus. Salah itu bagaimana? Ketika nilai yang pertama logical testnya tidak terpenuhi ya. Tarik ke bawah, nah langsung yang muncul yang lulus, dan ini di bawah 75 tidak lulus, dan ini lulus. Nah, seperti itu ya, untuk penggunaan rumus if. Kemudian count atau count A. Nah, di sini banyaknya siswa di kelas. Ketika jumlah siswa ini sedikit ya, misalnya 1 sampai 100 gitu, teman-teman masih bisa melakukannya dengan manual ya. Tetapi kalau misalnya jumlahnya lebih dari 1000, lebih dari 20.000 begitu, teman-teman akan kesusahan nantinya. Nah, ini ada rumusnya, yaitu sama dengan count A. Kita pilih atau blok variabel yang mana kita akan count atau hitung jumlahnya. Itu saja ya. Nah, langsung pencet enter. Nah, hasilnya akan 10. Oke. Count A rumusnya seperti itu. Kemudian nilai rata-rata tertinggi. Nilai rata-rata ini adalah average. Nilai rata-rata itu average ya. Tapi cari yang tertinggi. Nah, cari yang tertinggi sama dengan nilainya adalah max. Sama dengan max, kita blok yang mana yang paling tinggi dari ini, dari sel yang kita pilih, kita enter. Nah, dia akan menemukan 77,5 adalah nilai tertinggi. Nah, ini dia 77,5 nilai tertinggi ya. Kemudian berikutnya rata-rata terendah, hampir sama dengan rata-rata tertinggi, tapi kita menggunakan min ya, min. Dan kita blok bagian yang mau kita cari nilai rata-rata terendahnya ya. Kita kurung buka, kurung tutup seperti biasa, kemudian kita enter. Nah, nilai terendah yang didapatkan adalah 71,25. Nah, ini dia. 1,25 ya, nilai terendah. Nah, kemudian max min sudah ya, kita tandai. Kemudian ada count if. Banyaknya siswa yang lulus, itu kita bisa cari dengan cara count if. Sama dengan count. Count ini sama dengan banyaknya siswa di kelas tadi ya, cara menghitungnya. Count atau jumlah, berapa jumlahnya gitu. Tapi di sini ada kategori yang tidak lulus atau yang lulus gitu ya. Banyaknya siswa yang lulus. Nah, di sini kan berbeda nih countnya. Tidak semua kita hitung. Count if count if range atau nilai range-nya terdapat di mana nih? Ini ya. Karena kita mencari yang di antara ini, tapi dengan kriteria yang lulus begitu ya. Kita pilih lulus. Kemudian kita kurung tutup. Kita enter. Count if banyaknya siswa yang lulus ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti itu ya. Nah, ini cara ini akan efektif ketika data yang kalian atau teman-teman proses itu jumlahnya besar ya. Oke. Kemudian banyaknya siswa yang tidak lulus. Nah, kita tandai dulu. Banyaknya siswa yang tidak lulus. Kita bisa gunakan di sini rumus sum if ya. Sum. Hampir sama, tetapi kita gunakan sum if. Ring kita pilih juga. Kemudian kriteria tidak lulus. Sorry. Kita gunakan count if. Count if ya. Jadi count if, kita ulang saja ya biar lebih jelas ya. Sama dengan count if range, pilih
range-nya, kemudian kriterianya, inilah tidak lulus ya. Pilih, kita kurung tutup dan enter. Jadi jumlah yang tidak lulus ada 4, ya 1, 2, 3, 4. Betul ya. Kemudian ada rumus yang nilai rata-rata siswa yang lulus. Jadi ini ada penggabungan antara sum if dan average if. Jadi kita gunakan di sini adalah sum if. Average if. Sekarang kita cari nilai rata-rata ya. Average if. Ring-nya adalah di sini. Average nilai siswa yang lulus. Kita pilih dulu average ring, kemudian kriterianya lulus, kemudian average ring di sini dia. Itu ya, kita kurung tutup dan enter. Nilai rata-rata di siswa yang lulus didapatkan 75,83 ya. Jadi nilai siswa yang lulus itu adalah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita cek manual ya. Sama dengan nilai yang lulus ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini, ditambah ini. Kemudian kita bagi 6. Bagi ya, sorry. Kita kurung tutup dulu. Bentar, ini bukan kali ya. Kita bagi 6, bagi per. Nah, hasilnya 75,83 sama ya. Jadi sekian tadi untuk cara-cara yang sering digunakan atau ditemui ketika teman-teman akan melakukan seleksi pekerjaan gitu misalnya ya, untuk melakukan tugas sekolah. Jadi di antara video tadi, rumus-rumus itu biasanya sering keluar di saat ujian atau mengikuti kegiatan sekolah ya. Nah, dari rumus yang sudah kita bahas tadi, yang menurut teman-teman ada atau kesalahan perhitungan, silahkan tulis di kolom komentar ya apabila ada saran atau pendapat. Dan apabila teman-teman ada ide untuk dibahas di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa like kalau teman-teman suka video seperti ini untuk mendapatkan konten-konten berikutnya yang lebih bagus ya. Jangan lupa like, share apabila teman-teman rasanya siapa tahu teman-teman memiliki teman yang membutuhkan video ini. Semoga ini menjadi manfaat ya buat mereka yang membutuhkan. Ataupun ada komentar nanti jangan lupa ya ditulis saja di komen. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang berguna lainnya yang menurut teman-teman nanti akan berguna untuk siapa tahu ada teman yang lain yang membutuhkannya. Oke, segitu saja video dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Saya Pandi. Terima kasih. Bye-bye.